Oke, di sini kita akan membahas tentang sejarah peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah atau Bani Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah adalah dinasti Muslim Sunni keturunan etnis Kurdi yang pernah berkuasa sejak abad ke-12. Pada masa jayanya, dinasti yang pusat pemerintahannya berada di Mesir ini pernah menguasai hampir seluruh wilayah Timur Tengah. Pendiri dinasti Ayyubiyah adalah Salahuddin al-Ayyubi yang sebelumnya menjadi wazir, setara dengan Perdana Menteri di Mesir di bawah dinasti Fatimiyah. Dinasti Ayyubiyah berkuasa selama kurang lebih 1 abad hingga pertengahan abad ke-13. Selanjutnya yaitu sejarah berdirinya dinasti Ayyubiyah. Sejarah berdirinya Daulah Ayyubiyah dapat ditelusuri sejak melemahnya dinasti Fatimiyah pada tahun 909 sampai dengan 1172 Masehi. Pada pertengahan abad ke-12, dinasti Fatimiyah semakin melemah karena beberapa faktor. Salah satunya disebabkan oleh permasalahan internal, khususnya perebutan posisi wazir. Wazir adalah seorang penasehat atau menteri berkedudukan tinggi yang biasanya ditemukan dalam sistem monarki Islam. Selain itu, serangan pasukan salib ke Mesir juga menjadi salah satu penyebab melemahnya dinasti Fatimiyah. Pada tahun 1164 Masehi, Salahuddin al-Ayyubi dan pamannya Sirkuh dikirim oleh penguasa Damaskus, Nuruddin Zanki, untuk pergi ke Mesir membantu Fatimiyah melawan serangan pasukan salib. Nah, dalam pertempuran itu, pasukan Salahuddin dan Sirkuh akhirnya berhasil mempertahankan Mesir setelah mengalahkan pasukan salib. Menyusul dengan keberhasilan itu, Sirkuh diangkat sebagai wazir atau perdana menteri di Mesir pada tahun 1169 Masehi. Namun, ia hanya menjabat selama 2 bulan karena meninggal dunia. Jabatan wazir Mesir itu kemudian digantikan oleh Salahuddin yang memiliki ambisi menggantikan Islam Syiah atau dinasti Fatimiyah di Mesir dengan Sunni dan memerangi orang-orang Franka dalam perang salib. Karena posisi dinasti Fatimiyah semakin lemah, Salahuddin al-Ayyubi pun akhirnya mampu menggantikannya dengan dinasti Ayyubiyah yang didirikan pada 1171 Masehi. Yang kedua yaitu masa kejayaan dinasti Ayyubiyah. Dinasti Ayyubiyah mengalami perkembangan pesat sejak didirikan oleh Salahuddin al-Ayyubi. Ambisi Salahuddin untuk menggeser aliran Syiah dengan Islam Sunni akhirnya tercapai. Nah, setelah Salahuddin al-Ayyubi berkuasa, ia melakukan ekspansi wilayah dengan menguasai Yaman, Suriah, bahkan merebut Yerusalem dari tentara salib pada 1187 Masehi. Tidak berhenti di situ, wilayah kekuasaan Bani Ayyubiyah meluas hingga berhasil menguasai Afrika Utara, Nubia Utara, Arab Barat, Syam, Mesopotamia, Palestina, dan Transjordania. Selain itu, dinasti Ayyubiyah juga mencapai kemajuan dalam bidang ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan, kesehatan, dan juga arsitektur. Dalam bidang ekonomi, perang salib ternyata tidak hanya menyisakan cerita tentang peperangan yang sadis, tapi juga mampu menguatkan hubungan dagang dengan Eropa. Sejak awal dinasti Ayyubiyah melakukan berbagai tindakan untuk meningkatkan produksi pertaniannya, dan pada akhirnya berbagai jenis tanaman produksinya mampu menyebar ke Eropa. Industri dan perdagangan dinasti Ayyubiyah menjadi semakin kuat karena ketertarikan bangsa Eropa terhadap barang-barang baru yang ditawarkan oleh pedagang Muslim. Selain hasil pertanian, berbagai kerajinan tangan seperti kaca, tembikar, dan permadani juga bernilai tinggi di Eropa. Kemakmuran ekonomi Ayyubiyah masih berlangsung hingga pemerintahan Al-Kamil pada 1218 sampai dengan 1238 Masehi yang dikenal sangat memerhatikan kondisi ekonomi negara.
Yang kedua yaitu kemajuan dalam bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan pada masa Ayyubiyah ditandai dengan dibangunnya beberapa madrasah di Aleppo, Yerusalem, Kairo, dan Iskandariah. Meski dinasti Ayyubiyah ini menganut teologi Sunni dan bermazhab Imam Syafi'i, tapi pemerintah juga membangun lembaga pendidikan untuk mazhab lain seperti mazhab Imam Syafi'i, Hambali, dan Maliki. Pada masa dinasti Ayyubiyah ini juga kesejahteraan guru dan siswa sangat diperhatikan oleh pemerintah. Juga guru itu dibayar, guru dan siswa diberikan fasilitas tempat tinggal berupa asrama agar kegiatan belajar mengajar semakin intens. Yang ketiga yaitu kejayaan pada bidang kesehatan. Kemajuan dalam bidang kesehatan dibuktikan juga dengan pembangunan beberapa rumah sakit dan penunjang pelayanan kesehatan di beberapa kota seperti di Damaskus dan Kairo. Selain itu, dibangun juga sekolah khusus untuk mencetak tenaga kesehatan. Dan selanjutnya yang keempat yaitu dalam bidang arsitektur. Dari arsitektur, pencapaian terbesar dinasti Ayyubiyah adalah pembangunan benteng-benteng, ditambah juga dengan sejumlah madrasah Sunni. Pembangunan yang dilakukan difokuskan di Mesir dan Suriah. Ketika Salahuddin berkuasa, ia membangun tembok kota untuk menutup Kairo. Pada tahun 1183, Salahuddin juga membangun benteng di Kairo yang diselesaikan oleh Al-Kamil. Beberapa bangunan yang pernah didirikan pada masa dinasti Ayyubiyah, diantaranya yaitu ada benteng Salahuddin di Kairo tahun 1187, yang kedua ada benteng Aleppo, Madrasah Zahiriyah pada tahun 1219 di Aleppo, kemudian ada Madrasah Al-Sahiba di Damaskus pada tahun 1233 dan Madrasah Al-Salih pada tahun 1243 di Kairo. Selain itu, Masjid Al-Firdaus di Aleppo juga menjadi salah satu bentuk majunya arsitektur pada masa dinasti Ayyubiyah. Pembahasan yang ketiga yaitu runtuhnya dinasti Ayyubiyah. Selama berkuasa, dinasti Ayyubiyah sangat bergantung pada Mamluk atau tentara budak untuk menangani urusan militernya. Sayangnya, runtuhnya dinasti ini sebagian besar disebabkan oleh para Mamluk dari Turki sendiri. Runtuhnya dinasti Ayyubiyah dimulai pada masa pemerintahan Sultan As-Salih pada tahun 1240 sampai dengan 1249 Masehi. Pada masa tersebut, para Mamluk telah memegang kendali atas pemerintahan. Setelah Sultan As-Salih meninggal pada tahun 1249, akhirnya bangsa Mamluk mengangkat istri mendiang Sultan Syajarat ad-Dur sebagai pemimpin Ayyubiyah. Pengangkatan Syajarat ad-Dur menandai berakhirnya kekuasaan dinasti Ayyubiyah di Mesir dan berdirinya dinasti Mamluk pada tahun 1250 sampai dengan 1517 Masehi. Walaupun seperti itu, tapi keturunan Ayyubiyah ada yang masih memimpin di daerah hingga 70 tahun kemudian. Raja-raja dinasti Ayyubiyah itu diantaranya ada Salahuddin Al-Ayyubi, Al-Aziz ibnu Salahuddin, ada Mansur ibnu Al-Aziz, ada Al-Adl Al-Ahmad ibnu Ayyub, ada Al-Kamil, kemudian ada Al-Adl II, ada Malik Al-Salih Najmuddin, ada Muazzam Turansyah ibnu Salih, ada Sajarah Al-Dur istri Malik Saleh, kemudian ada Ashraf ibnu Yusuf. Demikian penjelasan mengenai dinasti Ayyubiyah atau sejarah perkembangan peradaban Islam pada masa dinasti Ayyubiyah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.